Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Hal ini diputuskan usai Hasyim terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan hari ini dan telah memasuki tahap pembuktian dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Saksi ahli dan 5 saksi yang meringankan dihadirkan untuk didengarkan keterangannya. Peristiwa pembobolan pusat data nasional yang kemudian berujung pada penyanderaan dan permintaan uang tebusan sepertinya akan berakhir anti klimaks. Pelaku, Brainchipper Ransomware, secara terbuka melalui daring mempublikasikan akan menyerahkan kunci akses secara gratis pada hari ini. Namun sejumlah pihak khawatir jangan-jangan ada malware lain yang diselundupkan bak kuda Troya. Lalu, haruskah pemerintah menerima kunci ini secara serampangan? Langkah apa yang harus dilakukan agar kekhawatiran kuda Troya tidak terjadi? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda bersama saya Cici Anissa dan tentunya rekan saya Ken Ana. Pastinya Anda begitu terkaget-kaget, mengejutkan pemirsa ketika DKPP akhirnya memutuskan pemberhentian secara tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asyari pemirsa, padahal masih ada satu agenda politik yakni Pilkada serentak di November tahun ini. Tentunya alasan pemberhentian yakni adalah dugaan pelecehan atau tindakan asusila memang perlu kita gali. Bahkan malam hari ini saya akan berbincang dengan kuasa hukum pelapor yakni CAT pemirsa. Sebenarnya berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di malam hari ini. Selain itu ada apa, Ken? Ya, selain itu yang mengejutkan pula pemirsa, kalau kita ingat beberapa waktu lalu peristiwa pembobolan pusat data nasional yang kemudian berujung pada penyanderaan atau permintaan uang tebusan. Ini berakhir anti klimaks karena pelaku Brainchipper Ransomware secara terbuka menyampaikan ia akan memberikan kunci kepada pemerintah atas peristiwa ini. Lantas, pemerintah haruskah berhati-hati dalam menerima kunci ini pemirsa? Selengkapnya kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, KPK menetapkan 2 tersangka baru, tentunya dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Penetapan tersebut disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung KPK Jakarta pada Selasa sore. Tessa menjelaskan penetapan 2 tersangka baru merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Kedua tersangka itu berinisial HK dan YA. Diduga HK merupakan ex-direktur gas Pertamina, sementara YA mantan direktur gas dan energi baru terbarukan Pertamina. Atas penetapan itu, KPK langsung memanggil sejumlah saksi untuk penyidikan kasus korupsi tersebut. Sebagaimana Karen, keduanya diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pengadaan LNG dengan kerugian negara sebesar 113,83 juta dolar Amerika Serikat atau 1,83 triliun rupiah. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan, bahwa terkait dengan pengembangan tersebut KPK telah menetapkan 2 tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal ini dilontarkan Puan setelah melihat hasil Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan Kaesang pada posisi unggul. LSI mempublikasikan hasil elektabilitas kandidat bakal calon gubernur di Jawa Tengah jelang Pilkada 2024. Hasilnya sederet nama muncul termasuk Kaesang, yang tentunya ditempatkan pada posisi paling atas. Putra bungsu Presiden Jokowi memiliki elektabilitas 15,9% berdasarkan hasil LSI. Puan menilai perolehan Kaesang di Jawa Tengah adalah hal bagus dan menjadi salah satu pertimbangan partai. Mbak Puan, terkait ini Mbak, judi online anggotanya kan ada yang diduga terlibat. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaesang? Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaesang. Itu mungkin. Tentunya Presiden Joko Widodo pun memberikan komentar terkait hasil survei LSI tersebut unggulnya nama Kaesang di Jawa Tengah. Berikut pernyataannya. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Cukup ya, Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pemirsa hari ini memutuskan bahwa Ketua KPU ini diberhentikan. Namun selain itu kami juga memiliki informasi ini terkait Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang hari ini belusukan ke 3 lokasi di Jakarta dengan didampingi artis terkenal Raffi Ahmad. Ya, menurut Gibran kunjungan tersebut dalam rangka belanja masalah untuk dicarikan solusinya. Wali Kota Solo yang juga Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka Rabu pagi mendatangi pemukiman warga di Kelurahan Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo ini membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Gibran tak sendirian dalam belusukan ke gang-gang sempit itu, ia turut didampingi oleh artis Raffi Ahmad. Sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu memanfaatkan kunjungan Gibran dan Raffi untuk meminta foto bersama. Usai dari Pasar Manggis, Gibran melanjutkan kunjungan ke Tanah Tinggi dan Pasar Nangka, Jakarta Pusat. Di kedua tempat tersebut, Gibran kembali membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak yang dijumpai di sepanjang jalan. Di Pasar Nangka, Gibran menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang untuk memantau harga sembako dan sayur mayur. Menurutnya, ia sudah meminta izin kepada PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk berkunjung ke 3 lokasi yang dianggap butuh perhatian khusus. Tidak hanya berdialog dengan warga, Gibran juga melakukan belanja masalah untuk dicarikan solusinya. 3 titik kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Ya, jadi biar pasarnya makin ramai, makin proper, makin bersih, dan juga yang beli makin banyak. Dan juga kampung-kampung yang kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Sebelumnya, pada pekan lalu Gibran juga mengunjungi sejumlah tempat di Jakarta dengan didampingi PJ Gubernur Jakarta. Menurut Gibran, ia juga berencana melakukan belanja masalah di lokasi-lokasi lainnya. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Saya nyatakan dibuka dan terbuka. Putusan dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan perkara di Gedung DKPP Jakarta Rabu siang.
Sanksi tersebut diberikan karena Ketua KPU RI Hashim Asyari terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Hedi mengatakan Hashim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Rizka Salsabila di gedung DKPP. Selamat malam Rizka, bagaimana pasca putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari di sana? Ya, selamat malam Caca, Ken, Anan dan juga pemirsa. Benar sekali tadi DKPP sempat menyampaikan hasil putusan dari sidang putusan mengenai pemberhentian tetap dari Ketua KPU RI yaitu Hashim Asyari. Adapun setelah pembacaan putusan tersebut, Hashim Asyari yang tidak bisa hadir secara langsung memberikan pernyataannya di gedung KPU RI yang mana dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DKPP yang telah memberikan tugas berat kepadanya selama dirinya menjabat dan juga meminta maaf jika ada kesalahan kata selama dirinya menjabat. Untuk itu Hashim Asyari sendiri tidak menjelaskan mengenai apakah dirinya menerima ataupun menolak dari keputusan DKPP yang telah disampaikan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito yang juga telah menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu ataupun korban ini dikabulkan dan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan. Adapun dari kasus yang menimpa Ketua KPU RI Hashim Asyari sendiri ini merupakan kasus ataupun adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hashim Asyari yang mana dikenakan sanksi pemberhentian tetap yaitu terhadap pelaku karena melakukan tindak asusila terhadap seorang perempuan berinisial CAT yang sekaligus sebagai anggota panitia luar negeri Den Haag, Belanda. Tidak hanya itu, putusan ini juga tentunya masih menjadi hal yang harus dibahas oleh KPU RI sendiri, apakah ataupun siapa yang nantinya akan menggantikan Hashim Asyari dan bagaimana nantinya kelanjutan yang mana kita tahu sebentar lagi ini akan menjalani pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Demikian Ken Ana, Caca Anissa dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan dari gedung KPU Jakarta. Dan pemirsa, sesaat lagi tentu Caca Anissa akan menemani Anda, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam, masih dengan pembahasan mengenai putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari. Caca. Iya, benar sekali Ken. Terima kasih Ken. Iya pemirsa, Anda pasti penasaran sekiranya berita ini begitu mengejutkan semua pihak ketika DKPP RI memutuskan pemberhentian secara tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari. Padahal kita tahu event besar masih akan kita selenggarakan, pesta demokrasi, yakni adalah pilkada serentak di November. Ketika Ketua KPU dicopot, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap pelapor inisial CAT, malam hari ini kita akan bahas pemirsa. Karena saya sudah tersambung dengan tim Ketua Kuasa Hukum dari pelapor di sini, yakni adalah CAT, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Caca, kita ketemu dengan topik yang berbeda. Betul sekali Bang Aristo, saya pun begitu terkaget-kaget sama halnya dengan masyarakat. Saya ingin Bang Aristo menjelaskan dari versi pelapor
di sini, yakni CAT. Apa yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap pelapor? Jadi tadi sudah dijelaskan sama DKPP ya dalam putusannya ya. Sederhananya begini, kita membuat aduan karena ada pelanggaran setidaknya 4 asas: proporsionalitas, profesionalitas, integritas, dan tertib sosial. Nah, pelanggaran 4 asas ini ya, konkretnya adalah Ketua KPU ini melakukan serangkaian tindakan yang menurut saya ini metodologis ya, metode tertentu untuk mendekati bawahannya ya, Ketua PPLN ya. Dan proses pendekatan ini juga menyalahgunakan jabatannya, kewenangannya, yang ujung-ujungnya tadi ini sesuai judul ini untuk syahwat pribadinya. Jadi urusan syahwat atau asusila itu adalah titik klimaksnya. Dalam mencapai tujuan itu dilakukan serangkaian tindakan yang saya bilang metode itu, tindakan-tindakan itu juga kemudian menyalahgunakan kewenangannya dan fasilitas jabatannya. Begitu secara sederhana, Mbak Caca. Oke, boleh dijelaskan lagi Bang Aristo, sebenarnya awal komunikasi intens yang berlebih antara CAT dan Ketua KPU Hasyim Asyari ini sejak kapan? Ini Mbak bisa baca di putusannya ya Mbak Caca ya. Tapi ceritanya singkatnya, jadi itu sejak ditunjuk menjadi PPLN, kemudian kan ada bimbingan teknis di Bali. Nah dari situ, dari bimbingan teknis di Bali sudah ada tindakan-tindakan yang di luar batas profesional. Ya, misalnya disuruh chatting, disuruh menyapa duluan, minta nomor telepon. Kemudian itu berlanjut ya, berlanjut, dan kemudian kan Ketua KPU ini kan ada dinas-dinas juga. Ada dinas ke Eropa juga yang bertemu, juga kemudian klien saya ini, pengadu ini kemudian diundang secara khusus oleh Ketua KPU ke kantornya. Padahal kan hubungan itu sangat jauh ya. Nah kemudian hubungan-hubungan itu berlanjut, kemudian ada titik klimaksnya itu kemudian asusila, ya kemudian dia sadar ya, klien saya sadar ini ada hubungan profesional yang tidak betul, dan tadi di putusan DKPP ada resistensi, tetapi kemudian ada metode-metode tertentu untuk mereduksi resistensi itu supaya tetap mau memenuhi keinginannya Ketua KPU. Dan buktinya itu banyak, kita mengajukan puluhan bukti. Ya, puluhan bukti dan terima oleh DKPP. Buktinya semua permohonan kita itu dikabulkan oleh DKPP. Baik. Dan saya salut dengan DKPP ya, kali ini progresif dan melihat perspektif perempuan dalam memutuskan persoalan ini. Baik. Dengan mengedepankan keberpihakan terhadap korban, karena saya juga di sini perempuan, nanti Bang Aristo saya mau menggali kata resistensi. Apa maksud resistensi? Apakah ada upaya intimidasi, pengancaman, atau hal lainnya bahwa memang korban tidak berkenan, bahkan dilecehkan secara asusila oleh Ketua KPU dalam hal ini? Nanti kita akan gali sesaat lagi pemirsa. Bahkan Pak Ari Budiman pun saya sudah lihat di sini bagaimana seorang dengan jabatan cukup tinggi Ketua KPU bisa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Sesaat lagi. Dengan mengedepankan keberpihakan terhadap korban pelecehan, itu yang pertama. Tapi juga kita tidak ingin membuat dialog ini begitu menyudutkan salah satu pihak, meskipun DKPP sudah memutuskan Ketua KPU bersalah pemirsa. Tapi saya pun ingin bertanya kepada Bang Aristo bahwa ada statement juga Bang Aristo bahwa ini fitnah. Ketua KPU Hasyim Asyari tidak melakukan hal tersebut. Boleh dijelaskan di forum ini sebenarnya pelecehan seksual seperti apa, fisikah, verbalkah, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Bagaimana Bang Aristo? Jadi kalau untuk detail ya seperti apa, deskripsinya tentu saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, karena kurang pas juga. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah ini fitnah? Ya jelas ini bukan fitnah ya, kan Pak Hasyim awal-awalnya membantah ya, tapi kan ini sekarang sudah terbukti semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana, tadi saya bilang, tindakan asusilanya itu adalah titik puncaknya. Dalam mencapai titik itu, ya persoalannya bukan hanya tindakan asusila loh. Itu betul, salah satu elemen utama. Tapi dalam mencapai titik itu, ada penyalahgunaan fasilitas jabatan, penyalahgunaan jabatan, ya, kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan ya, yang itu tadi fasilitas-fasilitas KPU, yang mana semua tindakan itu melanggar 4 prinsip asas tadi ya, asas penyelenggara pemilu tadi.
Begitu Mbak Caca. Ya, Bang Aristo, atau mungkin sederhananya seperti ini, boleh dijawab, boleh juga, tapi saya harapannya dijawab. Merayu, mengancam, kalau tidak mau bertemu, kalau tidak mau menuruti keinginannya, dicopot jadi ketua PPLN, seperti itu kah sederhananya? Enggak, gini. Pertama dia bukan ketua PPLN. Oke. Hanya bagian dari anggota PPLN. Itu jadi hierarkinya sangat jauh. Yang kedua, ancaman fisik itu tidak ada ya. Ancaman fisik memang tidak ada, tapi metode manipulasinya informasi itu adalah lewat kata-kata, lewat verbal, ya, lewat verbal, dan juga kan beberapa kali bertemu dalam rangka kedinasan. Dan ketika dalam rangka kedinasan inilah yang dimanfaatkan. Itu juga yang dilihat DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik. Begitu Mbak Caca. Sekarang saya ke Pak Arief Budiman. Pak Arief Budiman, kalau boleh diberikan waktu Pak Arief Budiman untuk memberikan tanggapan. Seorang ketua KPU, jabatan terhormat, punya tense atau mungkin hubungan yang berlebih dengan bawahannya, menyalahgunakan kekuasaan. Kita secara logika juga kok bisa? Ini bagaimana kemudian tanggapan Pak Arief? Posisi sebagai ketua KPU itu kan posisi paling puncak ya. Dia punya pasukan di 38 provinsi ya. Lalu 514 kabupaten kota. Bahkan ketika hari pemungutan suara punya pasukan sampai dengan tingkat TPS. Ya tentu orang sangat melihat posisi kita itu terasa. Kalau saya pergi ke daerah gitu ya, orang sangat menghormati saya karena posisi saya gitulah. Tetapi saya sendiri selama menjadi ketua KPU, saya selalu menanamkan pada diri saya, mereka itu bukan bawahan saya, tapi mereka adalah partner kerja saya. Jadi saya selalu mengajak mereka diskusi, saya selalu memperlakukan biasa sebagai kawan, sebagai partner dalam melakukan pekerjaan. Jadi sebenarnya saya kaget juga kalau misalnya dalam persidangan itu ya kemudian terbukti ada relasi kuasa gitu ya, seolah-olah yang satu dilemahkan karena kekuatan atau kekuasaan yang lain. Saya tidak pernah berpikir seperti itu dulu. Saya merasakan bahwa teman-teman di sekretariat jenderal sekalipun itu adalah partner kerja saya. Tanpa mereka saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya tidak pernah melakukan apa yang disebut relasi kuasa itu. Iya, Pak Arief, wajar tidak ketua KPU berkomunikasi secara intens dengan anggota PPLN di Eropa, dalam hal ini Den Haag, sampai kemudian bertemu? Wajar tidak sih? Sepanjang komunikasi pertemuan itu menyangkut pekerjaan dan itu dilakukan secara profesional dengan penuh etik, itu sebenarnya nggak problem. Karena kan ada beberapa daerah yang memang punya potensi, ada masalah banyak, muncul terus-menerus, maka itu perlu dilakukan koordinasi intensif dan terus-menerus. Jadi sepanjang itu menyangkut pekerjaan, dilakukan secara profesional, punya etik, jadi nggak problem menurut saya. Kecuali itu dilakukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tidak dilakukan secara proporsional dan profesional, ya itu akan jadi problem. Gitu. Baik, ditahan dulu Pak Arief. Sekarang kita mari mendengarkan pemirsa pernyataan dari Hasyim Asyari merujuk kepada keputusan DKPP mencopot dirinya sebagai ketua KPU pemirsa. Berikut ini. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, apa tanggapan Pak Arief karena pernah berada di institusi lembaga KPU, image KPU dengan berita ini, dan kalau ketuanya dicopot, siapa yang kemudian menggantikan tugas-tugas? Kita punya pilkada serentak di akhir tahun ini.
publik pertama ini cukup mengagetkan gitu ya. Kedua, ya saya tentu sebagai penyelenggara pemilu kecewa ada peristiwa yang semacam ini. Apalagi peristiwa semacam ini bukan yang pertama kali kan, sehingga DKPP memutuskan yang demikian. KPU harus memperbaiki kinerjanya dan itu harus dibuktikan. Ya, kemarin kan banyak sekali polemik-polemik yang bermunculan. Ya, KPU harus tunjukkan mana yang harus dia kerjakan secara profesional sehingga tidak menimbulkan polemik dan kontroversi lagi. Satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik, ya memang harus ditunjukkan dengan kinerjanya. Karena kan saya kebetulan masih punya banyak kawan ya di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan mendengar selentingan-selentingan lah ya, ada hal yang sebetulnya tidak harus terjadi di KPU gitu. Nah, mudah-mudahan waktu yang tidak panjang untuk menyelenggarakan pilkada bulan November nanti ini bisa digunakan oleh KPU untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa kinerja mereka tetap profesional, punya integritas gitu ya, dijalankan sebagaimana prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke, Pak Arief, boleh diterjemahkan hasil dari keputusan DKPP mencopot Pak Hashim Asyari sebagai Ketua KPU, tapi masih menjadi anggota penyelenggara pemilu KPU atau bagaimana, Pak? Tidak, kalau berdasarkan putusan itu, Pak Hashim diberhentikan sebagai ketua dan anggota. Ya, jadi dia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota KPU. Gitu. Itu disebut di dalam amar yang kedua ya, Pak Aristo kalau nggak salah. By dan, date sistematis hari ini berarti juga, kenapa? Per hari ini berarti bukan menjadi ketua KPU lagi? Mestinya kalau putusan itu, maaf Mas Aristo, saya saya belum baca detailnya ya. Baik. Itu berlaku sejak dibacakan ya. Kalau berlaku sejak dibacakan ya tentu hari ini. Tetapi biasanya ada beberapa prosedur administratif yang harus ditempuh lebih dahulu. Pertama, para pihak menerima salinan putusan, termasuk pihak-pihak yang harus menindaklanjuti putusan tersebut. Jadi menerima dulu putusannya. Yang kedua, di situ disebutkan juga Presiden diputuskan agar menindaklanjuti putusan ini paling lama 7 hari. Nah, setelah keluar SK Presiden, biasanya itu yang dianggap sebagai keputusan definitif bahwa teradu sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU. Nah, bagaimana dengan posisi sekarang? Biasanya nih, kami dulu ketika zaman saya, kebetulan saya mengalami problem yang seperti ini dengan case yang berbeda ya. Itu menunjuk PLT. Jadi sepanjang belum ada pengganti ketua yang definitif, kami menunjuk PLT. Nah, KPU kemudian membuat jadwal rapat pleno untuk memilih ketua KPU yang definitif. Nah, biasanya memilih ketua KPU yang definitif itu nanti setelah terbitnya SK dari Presiden. Oke, Bang Aristo, karena Bang Aristo ada dalam persidangan tersebut, boleh dijelaskan. Berarti saya bisa menyebut Pak Hashim Asyari tidak sebagai ketua KPU per hari ini dan tidak menjadi anggota KPU atau bagaimana? Ya, menurut DKPP, pertama kan putusannya berlaku sejak dibacakan. Kita kan mintanya, karena pelanggarannya serius, kita mintanya diberhentikan jadi ketua dan juga anggota, diberhentikan dari ketua dan juga anggota. Artinya sudah bukan menjadi anggota komisioner KPU lagi. Nah, tadi kan Pak Arief menjelaskan soal mekanisme penggantian ya, perlu ada rapat dan lain-lain. Tapi mungkin saya tidak tahu ya, apakah komisioner itu nanti akan dipilih kembali? Artinya kan ada komisioner nih bolong satu nih kan. Karena komisioner saat dia Pak Hashim dipecat juga jadi komisioner. Begitu Mbak Caca. Oke. Nah, Bang Aristo, ini pertanyaan yang bagaimana Pak Arief, boleh ditanggapi Pak Arief? Iya betul. Itu jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, pemberhentian sebagai ketua dan pemberhentian sebagai anggota. Karena ada mekanisme yang berbeda ya. Bagaimana merekrut anggota yang baru? Nah, tentu menunggu SK Presiden karena keanggotaan KPU itu diterbitkan dengan SK Presiden.
Nah, setelah SK pemberhentian oleh Presiden keluar, maka yang bersangkutan berhenti sebagai keanggotaannya, otomatis berhenti juga sebagai ketuanya. Nah, DPR kemudian melakukan rapat sebagaimana dulu merekrut kami, ya, pada saat fit and proper test untuk menentukan PAW-nya, dan itu sudah ada daftarnya, tinggal diambil dari daftarnya. Nah, setelah ditetapkan pengganti antar waktunya, maka KPU internal itu bisa saja melakukan rapat pleno menunggu penggantinya, atau sebetulnya bisa juga melakukan rapat pleno karena sudah terpenuhi quorumnya ya, yang tersisa ini itu melakukan rapat pleno untuk memilih ketua definitif. Nah, jadi kalau anggota itu dipilih melalui DPR ditetapkan dengan Presiden, tapi kalau ketua itu dipilih melalui rapat pleno KPU. Baik, Bang Aristo, ada anggapan bahwa jangan sampai kasus ini memang diangkat alasannya politis karena jabatan ketua KPU pasti memang berdampak cukup besar untuk event pilkada serentak nanti dan juga lain-lainnya. Berikan saya contoh, Anda bisa mensensor kata-katanya. Seperti apa sih secara verbal kata-kata chat yang disampaikan oleh ketua KPU kepada klien Anda? Yang mungkin bisa menggambarkan bahwa intens, ada pemaksaan, manipulasi, dan lain-lain. Mbak Caca, itu ada di detailnya ya, ada di keputusan DKPP dan sudah diupload. Saya cek sudah diupload, jadi sudah terbuka untuk publik. Jadi ada kata-kata rayuan-rayuan ya. DKPP menggambarkan ini sangat tidak pantas dan sangat tidak profesional. Ya, ada rayuan-rayuan yang memiliki muatan ya, elemen-elemen seksualitas itu ada juga. Dan rasanya itu dipublish juga oleh DKPP, Mbak Caca. Tapi gini, yang utamanya sebenarnya saya juga klien saya ya, pengadu ya, ini bukan persoalan menang kalah, ini bukan persoalan puas atau tidak puas. Jadi ini antara di satu sisi ia puas, tapi juga sedih juga. Pertama puas karena ternyata masih ada alat kontrol kekuasaan, yaitu DKPP dalam hal ini kekuasaan KPU ya, pejabat KPU. Tapi yang kedua, kalau Mbak Caca melihat deskripsinya, kemudian bagaimana perbuatannya, kok saya agak sedih ya, ternyata begitu kekuasaan itu dikelola di Republik ini, setidaknya di lembaga KPU ya, kok semudah itu ya, semudah itu menggunakan fasilitas jabatannya bukan untuk kepentingan profesional. Itu Mbak Caca dari saya. Baik, terakhir Pak Arief, bagaimana kemudian Pak Arief bisa menyampaikan kepada publik bahwa ini urusan personal, tidak mengganggu marwah citra dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, meskipun ada hati masyarakat yang terluka juga ya dengan keputusan ini, seperti apa Pak Arief? Ya, pertama sidang etik adalah sidang personal, ya. Makanya yang diadukan di DKPP itu bukan lembaganya, yang diadukan adalah personalnya, karena perilaku etik dari personalnya. Mudah-mudahan ini bisa direduksi ya, ini persoalan personal, gitu ya. Yang kedua, meskipun tidak kecewa ya, kita tetap berharap ya penyelenggara pemilu ke depan dalam momen pilkada, terutama karena pelaksananya adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, saya berharap ini menjadi pelajaran penting ya, soal etika, soal integritas, soal kemandirian. Ini banyak bercampur di situ, gitu ya. Jadi mohon sebagai masyarakat, gitu ya, sebagai masyarakat biasa, saya tentu berharap, bermohon agar penyelenggara pemilu bisa menegakkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang baik. Baik, terima kasih Pak Arief Budiman, terima kasih Bang Aristo Pangaribuan. Kita tunggu nanti bagaimana, mungkin kalau hasil putusannya sudah keluar, Anda bisa melihat secara jelas. Tapi event pilkada serentak jalan terus dan penyelenggara pemilu harus kita hormati dan kita juga jaga marwahnya pemirsa, terlepas dari keputusan DKPP hari ini. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting lainnya. Ken, ada apa? Betul sekali, usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda mengingat kembali peristiwa yang masih ramai juga menjadi perhatian, yaitu peristiwa pembobolan pusat data nasional yang berujung pada penyanderaan, bahkan
meminta uang tebusan kepada pemerintah. Nah, pelaku brand chip ransomware ini justru hari ini menjanjikan akan memberikan kunci pemirsa secara terbuka. Lalu apakah pemerintah harus menerima secara terang-terangan dan juga menerima serampangan begitu saja? Kita akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Peristiwa pembobolan pusat data nasional yang kemudian berujung pada penyanderaan dan permintaan uang tebusan sepertinya akan berakhir anti klimaks. Bagaimana tidak, publik yang begitu menanti respon pemerintah dalam menangani peristiwa ini karena menyangkut data dan hajat hidup seluruh warga negara dihadapkan pada kebaikan sang penyandera. Pelaku brand chipper ransomware secara terbuka melalui daring mempublikasikan akan menyerahkan kunci akses secara gratis pada hari ini. Pelaku tidak lagi menuntut uang tebusan 131 miliar dalam bentuk mata uang kripto. Tak hanya itu, pelaku juga memberi catatan yang cukup menohok bagi pemerintah Indonesia agar mempersiapkan tenaga ahli spesialis yang mumpuni. Ditegaskan pula, tak ada motif politik di balik peretasan ini. Sejumlah pihak pun menyaksikan kebaikan sang peretas yang secara tiba-tiba menyerahkan dan membatalkan tebusan yang cukup fantastis. Kekhawatiran di balik penyerahan kunci secara gratis pun menyeruak. Jangan-jangan ada malware lain yang diselundupkan. Bak kuda Troya saat pemerintah lengah dan terbawa euforia PDN dapat diakses, serangan kedua yang lebih dahsyat menanti. Lalu, haruskah pemerintah menerima kunci ini secara serampangan? Langkah apa yang harus dilakukan agar kekhawatiran kuda Troya tidak terjadi? Ya pemirsa, peristiwa pembobolan pusat data nasional yang berujung pada penyanderaan dan permintaan uang tebusan ini tentu menjadi perhatian kita semua. Dan yang terbaru ini justru ada informasi di mana pelaku brand chip ransomware ini menyatakan secara terbuka bahwa ia akan memberikan kunci secara cuma-cuma kepada pemerintah untuk bisa membuka akses data yang ada. Lalu seperti apa pemerintah harus menyikapi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Sudah ada Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi. Ahli IT kita malam hari ini sudah bergabung. Ya, sehat Pak? Ini seru hari ini, seru pembahasan. Seru ya, seru. Harus tuntas Pak ya. Harus tuntas. Dan juga bergabung ahli IT yang lain juga ada Mas Alphonse Tanujaya bergabung melalui sambungan Zoom. Mas Alphonse, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Pak Ardi. Malam. Ya Pak Ardi, ini kalau kita melihat yang terbaru, ini pelaku brand chip ransomware katanya akan memberikan kunci hari ini Pak, secara gratis, tidak jadi minta tebusan sebesar 131 miliar. Kita harus was-was, harus waspada atau menerima dengan senang hati untuk bisa membuka akses data yang sudah diretas? Kita kenal nggak sama mereka? Nggak kenal kan? Ya. Harusnya gimana? Berhati-hati. Nah iya, sederhana kan? Dan orang tua juga dulu ngajarin kan? Jangan sekali-sekali kita berbicara dengan orang asing tidak dikenal. Kita nggak kenal kok. Masa kita percaya? Ya, selama kita nggak kenal ya, kita waspada. Oke. Itu yang saya juga bilang kan, udah sampaikan berkali-kali kepada semua pihak, hati-hati. Karena mereka ini kita nggak kenal. Siapa mereka ya, di mana wujudnya juga nggak tahu kita wujudnya. Artinya sampai sekarang ini belum bisa teridentifikasi secara pasti pelaku brand chip ransomware ini siapa, kemudian dari kelompok mana, apa yang dituju, Pak Ardi? Tidak pernah. Itu akan mengidentifikasi pelaku ransomware ini tidak mudah. Itu memerlukan waktu ya, effort yang luar biasa, disiplin keahlian juga luar biasa. Apalagi kalau pelakunya ini domisili luar negeri, kita nggak bisa sendiri. Kita harus kerjasama dengan teman-teman dari aparat penegak hukum dari negara lain. Nah ini juga kita harus identifikasi yang mana negaranya, yang di mana sumber domisili pelaku ini. Nah itu kan nggak bisa kita kerja sendiri. Jadi jangan terlalu prematur kita membuat asumsi-asumsi yang justru membuat heboh gitu. Padahal sebetulnya proses ini masih cukup panjang untuk yang harus dilakukan. Oke, itu dari Pak Ardi. Mas Alphonse, senada dengan yang disampaikan Pak Ardi, termasuk juga kemarin Menko Polhukam menyampaikan ada indikasi ordal nih, orang dalam yang terlibat dalam pembobolan data ini. Kalau memang ada, itu harus dibuktikan dengan bukti forensik. Jadi kita tidak boleh menduga-duga
Dan semua bukti forensik saya cukup yakin sudah dikumpulkan. Karena kalau kita menduga-duga, lalu ini yang karena tahu-tahu si brand ciphernya dia bilang dia mau memberi, lalu orang menduga-duga lagi jangan-jangan sudah dibayar nih, lalu dicari cara untuk ngasih kuncinya supaya nggak ketahuan dibayar. Jadi jangan menduga-duga lah. Jadi kalau berdasarkan data yang apa yang ada yang kita lakukan. Tapi dari pengalaman kami pernah bernegosiasi dengan beberapa pembuat ransomware, ada juga, jadi mereka juga manusia, ya kan? Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa-biasa aja gitu. Jadi cuman ini kasusnya memang bukan Kominfo, tapi ini yang jadi korban tuh salah satu organisasi karyabilitas ya, disabilitas. Mereka masukin CV di websitenya supaya bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ada ketentuannya kan. Nah itu kena retas dan kena encrypt semua CV-nya anak-anak karyabilitas itu, disabilitas. Lalu mereka nggak punya backupnya, dan tiap bikin satu CV itu butuh 8 jam dibimbing gitu loh. Nah, jadi yang korbannya minta saya untuk dekripsi, saya bilang, mohon maaf kalau dekripsi secara teknis memang tidak bisa, nggak mungkin gitu loh. Jadi saya bilang, oke, siapa pembuat ransomware-nya, ada kontaknya, saya kontak mereka, saya kasih tahu bahwa kamu ini menyerang organisasi disabilitas nih, mereka kayak begini, mereka bikin CV aja 8 jam, masa kamu tega sih begini gitu loh. Dia bilang, mana buktinya? Aku kirimin filenya, dia balikin, dia decrypt, dia bilang, oke, besok dia kirimin, aku kasih kamu file dekripsinya secara free gitu. Jadi atas dasar itulah kita lihat bahwa ada juga. Jadi memang umumnya kelakuan ini jahat, kelakuan ransomware ini jahat. Dia melanggar hukum, tetapi ada saja kalau kita approach-nya bisa baik, bisa lobbyingnya bisa baik, bisa enak baik. Tapi ya saya masih tetap berharap. Jadi saya berharap waktunya, assume mereka di Eropa Timur, waktunya Eropa Timur itu hari Rabu itu, katakan saya tunggu sampai hari Kamis pagi 6 jam, jadi di sana kan lebih kurang 6 jam lewat dari sini. Baik. Kalau mereka nggak penuhi itu ya artinya mereka ingkar, tetapi ada satu catatan penting, di mana mereka sudah state itu di websitenya, jadi dia udah ngomong, dia akan kasih hari Rabu, dan saya sudah email mereka, dan mereka sudah jawab. Apakah ini hari Rabu 3 Juli 2024? Bilang, ya kami akan berikan tomorrow. Jadi saya tetap tunggu sampai jam 6. Kalaupun mereka ingkar ya sudah. Artinya nama baiknya si brand cyber ini akan hancur. Kenapa? Karena semua komunitas dari ransomware ini akan melihat bahwa ini merusak industri gitu loh. Kira-kira itu. Oke, masih ada beberapa jam ya, berarti kalau kita bicara hari ini, hari Rabu. Tapi Pak Ardi mungkin juga sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat nih, kalau kita bicara soal IT kan banyak istilah-istilah yang sulit dimengerti ya Pak ya, kalau bukan orang-orang IT. Tapi mengenali siapa kemudian pelaku brand chipper ransomware, kemudian tipe-tipe serangan seperti apa yang ada, kalau saya sempat baca ada juga black hat, white hat, mungkin bisa dijelaskan Pak Ardi? Jadi gini, memang di komunitas peretasan ya, ini sebenarnya jangan kita lihat peretas itu selalu negatif ya, karena peretas itu juga mereka juga bermanfaat untuk menguji sistem. Ya, makanya sekarang ada dibedakan mana pelaku peretasan yang kategorinya hitam ya, black hat itu ya, tadi, bertopi hitam gitu ya, dengan yang mereka yang bertopi putih ya, yang bertopi hitam memang lebih sering memang terlibat kegiatan-kegiatan yang ilegal, antara lain memang kriminal ya. Dan aksi-aksi perusakan lainnya. Namun di sisi lain yang topi putih ya, yang white hat itu memang lebih sering mereka melakukan penelitian mengembangkan ya software ya yang bisa membantu mengurangi resiko ya dari malware, software jahat gitu ya. Dan mereka juga banyak memberikan pelatihan. Jadi lebih banyak positif mereka di white hat itu, tidak dan mereka punya kode etik. Dua-duanya punya kode etik sebetulnya, tapi seringkali kode etiknya karena di sisi yang hitam itu karena mungkin masalah ekonomi segala macam, ada unsur politik di situ ya. Kita nggak tahu lagi ada batasnya nggak. Tapi kalau di white hat itu kode etiknya dipegang teguh. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang Pak di Indonesia brand chipper ransomware ini masuk di yang kategori yang mana? Menurut saya ini yang black hat. Dengan kalau dia masuk ke kategori black hat, artinya kewaspadaan kita harus levelnya tinggi juga ya Pak untuk menghadapi dia nih. Karena kita juga masih menunggu kalau tadi Mas Alfon bilang kan hari Rabu ini. Tadi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian. Dia udah, Mas Alfon sudah bilang, Eropa Timur. Ada perbedaan waktu. Nah, kita udah bisa mempersempit sekarang, ini pelakunya di mana. Ya.
memang ada perbedaan waktu. Nah, ini masih cukup waktu untuk menunggu ya. Entah dia mau memenuhi janjinya atau tidak ya. Saya sih nggak begitu yakin ya. Tapi kalau nanti andekan terjadi ya, itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah dunia peretasan gitu ya. Ada terjadi seperti ini. Tapi ya segala kemungkinan pasti ada. Oke. Selain membaca segala kemungkinan, termasuk juga yang menjadi perhatian kita, Pak Ardi, Mas Alfon nanti mungkin juga bisa dijelaskan. Ini si pelaku brand cheaper ransomware yang akan memberikan kunci ini yang masih kita tunggu. Ini juga menyinggung soal, ayolah diberikan anggaran yang cukup dalam dunia atau pendanaan yang cukup dalam mengelola dunia IT ini ya, Pusat Data Nasional ini. Nah, sebenarnya seperti apa kemudian yang dikatakan pendanaan yang cukup mumpuni ini, kita akan bahas usai jeda pemirsa untuk Anda. Baik, kita akan kembali membahas pemirsa mengenai nasib data nasional kita di Pusat Data Nasional yang masih menunggu kalau kata Mas Alfons ya dan juga Pak Ardi, apakah memang betul nanti pelaku ini akan memberikan kunci. Tapi begini Mas Alfons, ada kemudian pernyataan yang disampaikan oleh si pelaku brand cheaper ransomware ini yang kemudian menjanjikan akan memberikan kunci. Kami harap serangan kami ini membuat jelas soal betapa pentingnya buat mendanai industri ini dan merekrut pakar yang layak. Artinya ada pesan yang ingin disampaikankah dari pelaku untuk mengkoreksi pemerintahan kita pada khususnya yang mengelola PDN ini, Pusat Data Nasional ini, sekaligus juga mencerminkan bagaimana kemudian kita, pemerintah kita atau negara mengapresiasi, memberikan perhitungan atau dana yang layak untuk bisa mengelola remunerasi. Kalau kita lihat nih kan sejauh ini pajak ya yang paling tinggi. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka human resource yang bekerja dengan IT yang juga tidak mudah juga, asetnya juga tidak main-main Pusat Data Nasional. Tadi teman-teman meeting dengan Mas Tel, dikumpulkan semua, lalu ditanya apa sebabnya di PDN ini terjadi. Salah satu sebabnya ngomongnya keterbatasan budget. Tetapi kalau mau ngomong uang itu nggak ada ujungnya, sky is the limit gitu. Kamu mau barang security juga, mau yang paling murah sampai paling mahal ada. Itu sebenarnya tergantung kepada SDM-nya. Saya setuju. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat di orang-orang di ISP, mereka umumnya bisa pakai Cisco kalau punya duitnya beli Cisco. Tapi sekarang mereka kalau dana yang terbatas, dia pakai Mikrotik. Tetapi memang butuh perjuangan untuk belajar, butuh ini, dan fungsinya ya lebih kurang sama, dan itu menjadi standar ISP, dan itu nggak kalah gitu. Nah, jadi di dalam hal ini, oke, saya setuju budget itu penting, tetapi ya tidak juga menjadi satu-satunya. SDM itu juga penting, dan memang perlu ada standar yang baik ya. Dan jadi jangan semuanya ujung-ujungnya ke uang lagi, rasanya nggak akan ada habisnya. Jadi memang minimum budget itu perlu, oke. Lalu sesudah itu tergantung kepada SDM-nya. Kalau memang SDM-nya bagus, dia akan bisa kok dengan dana yang terbatas, dengan yang wajar, terbatas yang wajar, dia bisa. Dengan rasanya sih kalau 700 miliar lebih dari cukup untuk memproteksi data di PDN ya. Oke, baik. Pak Ardi mungkin menambahkan mengenai hal ini, bagaimana kemudian negara kita memberikan perhatian secara pendanaan, kemudian terhadap juga human resource yang ada di balik layar pengelolaan ini, Pak? Mungkin saya agak sedikit berbeda pandangan dengan Mas Alfons ya. Karena kalau dana itu tidak ada ya, tentunya kita nggak bisa bergerak kan. Ya, dana itu mutlak dan mau aman ya harus bayar. Contoh sederhana apa? Di RT kan bayar iuran keamanan. Masa kita anggap itu gratis? Nggak ada seperti itu kan. Jadi memang harus ada komitmen membiayai ya, terutama membiayai ya bukan hanya di teknologi ya, dan perawatan, tapi juga SDM. Ya. Mau dapat kualitas penjaga keamanan cyber yang baik ya tentunya harus berani invest terutama di sumber daya manusianya ya, untuk pelatihannya ya, terus sertifikasi profesinya. Karena kalau dibiarkan mereka yang mengeluarkan biaya investasi untuk dirinya, siapa yang mampu? Karena program-program ini tidak murah ya. Belum lagi teknologi yang mereka harus beli dan sebagainya, itu tentunya ya makin hari, apalagi teknologi hampir semuanya itu kan diimpor. Tentunya diimpor juga dengan nilai tukar mata uang asing kan. Dan itu kan sekarang semakin hari semakin menanjak. Dan semakin mahal, sehingga budgetnya juga makin besar. Makanya ada satu kawan saya, guru besar Yunhan bilang, itu harus pakai metodologi yang namanya Six Square Cyber Security Framework ya. Jadi salah satu yang di bawah yang paling penting itu ada budgetware.
Jadi nggak ada budgetnya, udah, that's it. Itu aja udah yang paling bawah ya Pak, budget nggak ada budgetnya nggak bisa ngomong yang lain. Stop. Dan itu problem mendasar yang nampaknya sedang kita hadapi sekarang ini. Oke, baik. Tapi ditahan dulu Pak Ardi, Mas Alphonse, kita akan lihat juga bagaimana curahan hati lah ya masyarakat ikut juga mengatasi atau mungkin melihat atau memperhatikan apa yang tengah terjadi di Pusat Data Nasional dan Pengelolaan di dalam negara kita ini bersama rekan kami. Silakan. Ya, Ken Anda dan juga pemirsa, benar sekali akhir-akhir ini informasi bahwa data pribadi, Ken Anda dan juga pemirsa, akhir-akhir ini informasi bahwa data pribadi di Pusat Data Nasional diretas atau mengalami gangguan cyber ransomware. Dan informasi terbarunya Ken Anda dan juga pemirsa bahwa hari ini hacker atau peretas tersebut berjanji akan memberikan kunci untuk memulihkan kembali data-data pribadi masyarakat Indonesia secara gratis atau tanpa tebusan, yang mana sebelumnya hacker ini meminta tebusan sekitar 131 miliar rupiah, kemudian berjanji akan memulihkan data hari ini secara gratis. Nah, kita akan mendengarkan tanggapan langsung dari masyarakat. Kira-kira bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka percaya dengan janji hacker tersebut? Kita akan tanyakan langsung pemirsa. Di sini sudah ada bersama kita. Selamat malam, Ibu. Ya, malam. Ibu dengan siapa namanya? Wenti. Bu Wenti. Bu Wenti, baru-baru ini kan ada informasi nih kalau data di Pusat Data Nasional kita dihack atau diretas. Nah, Ibu sebagai masyarakat Indonesia merasa khawatir nggak dengan data pribadi kita yang dikelola pemerintah Indonesia? Oke, yang pastinya sangat khawatir ya, karena sekarang kan teknologi udah semakin canggih. Segala sesuatunya, aktivitas kita, pembayaran lah, apa semua melalui teknologi. Dan ternyata ada info beberapa hari ini bahwa data kita diretas oleh hackers. Nah, itu yang sangat mengkhawatirkan kita, data kita itu aman apa enggak gitu loh. Seharusnya kan ada backup. Tapi sejauh ini yang saya dengar di berita bahwa pemerintah tidak punya backup data kita yang diretas tersebut. Nah, informasinya hacker ini berjanji akan memulihkan data hari ini tapi tanpa tebusan. Bu Wenti percaya nggak? Sejauh ini sih yang namanya hackers itu kan ujung-ujungnya kan dia kan kejahatan cyber ya. Pasti ujung-ujungnya dia mencari keuntungan. Nah, saya kurang begitu paham apakah dia ada perjanjian khusus atau gimana, tapi sih berharap bahwa isu tersebut bisa dijamin bahwa hackers itu tidak meminta imbalan apapun yang kita harapkan. Bahkan berharap juga hackers itu bisa bekerja sama dengan pemerintah kita untuk menjaga keamanan dari data kita sendiri. Gitu. Tadi dari Bu Wenti tidak percaya namun berharap semoga iya ya. Kalau gitu kita tanyakan juga, sudah hadir juga di sini ada Mas, selamat malam. Mas siapa namanya? Saya Rusdan. Ya, Mas Rusdan, gimana tanggapannya tentang data kita yang diretas? Khawatir nggak dengan data-data pribadi kita yang dikelola pemerintah? Ya, saya pribadi ya sangat khawatir ya gitu, karena di mana kita sudah mempercayakan data-data kita disimpan oleh Menkominfo, tapi ternyata dari Kementerian Kominfo sendiri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi kan kita juga tahu pengurusan berkas-berkas di Indonesia juga kan cukup sulit. Apalagi kalau misalnya sudah diretas, sudah hilang tanpa backup, ya kemungkinan kan kalau misalnya memang sudah hilang, kita pengurusan lagi makin ribet lagi gitu, makin sulit. Sangat khawatir sih gitu. Sangat khawatir. Nah, sebelumnya hacker ini meminta tebusan senilai 131 miliar rupiah. Kemudian hari ini berjanji akan memulihkan kembali datanya secara gratis. Nah, Mas Rusdan percaya nggak nih? Kurang percaya sih ya, karena kayaknya rasa-rasanya tidak mungkin dari harga 131 miliar tiba-tiba tidak meminta sepeser pun gitu. Mungkin kalau menurut saya mungkin itu hanya sebagai informasi untuk menenangkan masyarakat gitu, bahwasannya si hacker ini sudah bisa di lobby lah gitu, bisa kok gratis. Menurut saya sih nggak mungkin aja gitu dari 131 miliar tiba-tiba dapat kabar kok bisa dapat gratis, gitu aja sih. Baik, Mas Rusdan juga tidak percaya. Makasih banyak Mas Rusdan dari Bu Wenti. Selamat bersenang-senang kembali. Nah, pemirsa, sudah kita dengarkan tadi tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia yang merasa khawatir dengan data pribadi yang dikelola pemerintah dan juga merasa tidak percaya dengan janji dari peretas yang akan memulihkan kembali data pribadi masyarakat Indonesia secara gratis. Sementara kembali ke Ken Ane di studio. Baik, terima kasih Laura Luis. Itu tadi kita sudah mendengarkan langsung ya curahan
kemarahan hati masyarakat, Mas Alphonse. Masyarakat saja khawatir dan kurang percaya kalau si pelaku brainchipper ransomware ini akan memberikan kuncinya. Tapi tadi kita kita still waiting dulu lah karena hari Rabu ini masih berjalan beberapa jam. Tapi Mas, andai kata si pelaku benar-benar memberikan kunci itu, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Tergantung yang dia berikan dalam bentuk apa. Kalau dia berikan dalam bentuk private key, dalam bentuk string, ya itu langsung bisa dipakai, langsung minta orang untuk buat program untuk mengambil data yang dikunci, lalu pakai string itu yang digembok, lalu string yang diberikan ini adalah kunci untuk membuka gembok ini, hanya satu pasang, hanya itu yang bisa buka. Nah, tapi kalau itu relatif aman stringnya, bukan executable. Tapi kalau dia berikan dalam bentuk executable, harus hati-hati. Karena nanti jangan sampai kita jalankan malah terjadi hal yang lebih buruk lagi, terjadi hal lain. Tapi mungkin ya saya pikir orang di PDN tahu lah untuk hal ini sekarang udah istilah kena kebakaran kan, masa bisa kena kebakaran lagi gitu. Jadi kalau memang butuh orang untuk membantu, silakan. Banyak di Indonesia yang bisa bantu, kamu silakan. Yang penting private key-nya nggak ada yang punya di dunia ini, cuma dia yang punya. Kalau udah dapat private key-nya, kita bisa bantu untuk pulihkan itu. Oke, Mas, masih dalam rangka berhati-hati, andai kata si pelakunya ini memberikan kunci, adakah atau perlukah kita juga berhati-hati dan ya curiga ya sebagai bentuk antisipasi? Kuncinya ini juga disertai adanya serangan baru begitu, Mas Alphonse? Kalau kuncinya dia berikan dalam bentuk string, misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya dalam bentuk teks, itu bisa langsung dipakai, itu technically aman. Tapi dia kalau diberikan dalam bentuk Excel yang kamu harus jalankan, nah itu kita harus hati-hati. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi nanti kita jangan sampai terjebak, dan juga positive thinking saja. Kita berdoa karena kita memiliki kebutuhan atas data yang terenkripsi. Jadi lembaga itu sebelum masuk PDN, katakan dia taruh data PDN 1 Januari 2024. Lalu artinya sebelum 1 Januari 2024 datanya masih ada di tempat dia. Itu masih bisa di-recover. Tapi dari 1 Januari sampai 20 Juni ke enkripsi, itu datanya terenkripsi dan data itu nggak bisa diakses. Jadi sebenarnya secara teknis semua masih bisa berjalan, tetapi dengan data yang cripple. Jadi itu yang menjadi resikonya kita. Kalau memang kita nggak dapat itu nggak apa-apa, life goes on. Kita jadikan ini satu pelajaran berharga. Jadi kan datanya tolong disimpan. Ada kemungkinan di masa depan 5-10 tahun lagi itu bisa didekripsi. Saya harapkan kuantum atau dari AI yang anywhere 5-10 tahun lagi saya percaya itu ada kemungkinan kita bisa dekripsi. Jadi data itu tolong jangan dimusnahkan, tolong disimpan dan di backup. Oke, itu catatan dari Mas Alphonse. Nah, yang menarik juga tadi Pak Ardi sempat bilang dari 131 miliar, tadi masyarakat juga bilang ya Pak, dari 131 miliar tiba-tiba nih saya beri gratis. Nah, ini juga kemudian ada spekulasi, ada informasi bahwa si pelaku sudah mengambil sebagian data dan dijual di pasar gelap. Nah, nanti mungkin bisa dijawab nih Pak Ardi, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Oke, menarik nih, seru sekali membahas mengenai bagaimana kemudian hari ini kita sama-sama menunggu apakah betul si pelaku brainchipper ransomware ini akan memberikan kunci secara cuma-cuma gratis, Pak Ardi. Apa iya dari 131M kemudian secara terbuka akan diberikan hari ini secara gratis? Lalu bagaimana dengan informasi juga yang beredar bahwa sebagian data ini sudah dijual di pasar gelap, tadi yang diistilahkan dark web itu ya? Gimana Pak Ardi? Jadi lucu ya, dia dari 131 miliar terus gratis gitu ya. Ini sih bukan nego tipis lagi nih. Ini gudang ini Pak, apa? Ya gudang kebakaran ini namanya. Jadi ya ini menarik juga fenomena ini, bukan berarti saya bilang ya kemungkinan ada. Tapi kembali lagi soal data yang sudah bocor ya udah mulai dijual ketengan di dark web itu memang seperti itu. Dari setiap data yang bocor tuh jangan harap ya istilahnya kita selamat gitu ya. Kita anggap tidak ada apa-apa. Tinggal masalah waktu. Pasti akan dimanfaatkan, justru nantinya akan merugikan kita. Bentuknya apa kita nggak tahu. Karena namanya data ya tentang kita, ada orang lain yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita bahkan. Kita lupa ya, artinya sama ini data-data kita itu kita lupa isinya kan tentang diri kita. Ya orang lain udah tahu, udah menguasai tentang kita, udah selesai. Artinya dia sudah cukup memiliki
data-data minimal ya tentang diri kita untuk dia bisa melakukan tindakan kejahatan lainnya yang bentuknya apa kita belum tahu. Gitu. Oke. Nah, Mas Alphonse, pelajaran berharga apa kemudian yang betul-betul harus kita petik dari peristiwa ini? Dan juga kan ini sedang dibangun PDNS ya di Bekasi. Nah, apa kemudian yang bisa kita pelajari sebagai catatan? Lagi-lagi harapannya sih semoga tidak lagi terulang ya, walaupun juga kita tahu dunia IT itu kan selalu berkembang, begitu. Ya memang ini sudah berkali-kali memang sebenarnya data kita sudah bocor dengan luar biasa. Data kependudukan, data KK, orang tahu nama gadis ibu kandung kita, orang tahu KTP kita, orang tahu nomor telepon kita, jadi tinggal masukin nik dapat nomor telepon, dapat dia beli mobil apa, dapat dia pernah vaksin apa. Itu sebenarnya data kita sudah bocor dengan gegap gempita, dan yang dilakukan Bjorka itu dia menguasai data itu, dia ngasih lihat bahwa ini yang terjadi gitu loh. Nah, memang agak memusingkan ya. Kok kelihatannya nggak belajar ya sampai hari ini. Sekarang PDN, jadi istilahnya semua data dikumpulin di satu tempat, lalu silakan kamu serang, lalu itu pengamanannya harusnya pengamanan standar itu kan dia pakai username, password, itu pengamanan yang standar, harusnya ada TFA, lalu masuk ke hypervisor untuk image-nya. Itu juga harus diamankan dengan TFA. Jadi kalaupun passwordnya bocor, mereka nggak bisa masuk gitu loh. Itu yang tidak dilakukan, dan itu basic. Itu sesuatu yang basic yang harusnya bisa dilakukan gitu loh. Jadi kita himbau lah, belajar lah, ini sudah berkali-kali kita himbau. Belajar dari ini, tetapi ya sekarang ya harus mendapat tamparan. Tamparannya apa? Saya kasih gambaran. Kita punya lebih kurang 160 customer, banyak yang merupakan cabang dari luar negeri. Ketika setelah terjadinya PDN ini, langsung prinsipal yang di sana terbang ke sini semua IT-nya bilang, kamu backup nggak? Kita backup Pak. Mana? Dia mau lihat, dia nggak percaya. Kenapa? Karena pemerintah kamu tidak melakukan dengan baik gitu. Jadi yang kena tuh anak perusahaan yang di sini gitu loh. Jadi orang Indonesia nggak dipercaya gitu. Mana backupnya? Ini Pak backupnya. Tab-nya mana? Ini tab-nya. Oke, sekarang restore. Aku mau lihat. Sampai digituin. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau trust itu sudah nggak ada, kita akan susah melakukan banyak hal. Jadi mohonlah pemerintah sadari trust tentang pengelolaan data terhadap pemerintah Indonesia sudah jatuh the very bottom gitu loh. Dan ini terdampak ke perusahaan-perusahaan ada di Indonesia. Nanti orang mau ke Indonesia juga takut, dia taruh datanya tidak di-maintain dengan baik. Tolonglah sadari, kita mau digitalisasi oke gitu, tapi lu harus jaga gitu loh. Data itu amanah, bukan berkah yang kamu bisa terima terus, kamu nggak perlu jaga. Data itu amanah, tolong dijaga dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan data tetap aman. Dan yang menderita dalam setiap kali kebocoran data sebagai catatan itu pemilik data, bukan pengelola data. Hari ini PDN mungkin jadi sorotan besar, mungkin pejabat-pejabat kominfo jadi sorotan besar. Saya kasih tahu itu hanya sebagian kecil. Yang paling menderita itu rakyat Indonesia. Kenapa? Lihat orang mau ngambil paspor waktu terjadi 3 hari nggak bisa. Kita nggak tahu data apa lagi yang terenkripsi gitu loh. Dan semoga hal ini disadari gitu. Yang menderita itu pemilik data, bukan pengelola data. Anda hanya dapat malunya saja. Anda merasa hari ini Anda di kursi panas, itu cuma malunya. Yang menderita 200 juta lebih rakyat Indonesia yang datanya tidak dikelola dengan baik. Reminder dan warningnya sudah cukup keras nih ya dari Mas Alphonse. Pak Ardi mungkin menambahkan, melengkapi mengenai apa yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia mengenai Pusat Data Nasional. Kita masih menunggu Pak beberapa jam lagi hari Rabu ini sampai berakhir. Tapi Pak Ardi, apa kemudian harapan lagi-lagi ya yang bisa disampaikan? Tadi Mas Alphonse udah sampai bilang tolonglah disadari, termasuk juga suggestion mungkin yang bisa diberikan. Betul, jadi ya ini sebetulnya saya termasuk yang cukup sedih ya melihat keadaan ini ya, dan ironis kita sudah lalui beberapa insiden pengalaman ya dari 2013 yang paling besar sendiri itu ya. Sampai sekarang tahun lalu kita ngalamin juga terjadi pada sebuah bank plat merah ya. Dan ini akan terus-menerus begini dan nampaknya masih banyak pekerjaan rumah ya. Apalagi sekarang teknologi berkembang pesat. Tapi saya sangat berharap ya ini menjadi pelajaran yang luar biasa mahal buat kita semua. Mudah-mudahan saya berharap juga itu bencana nasional PDN ini menjadi yang pertama dan terakhir.
yang mudah-mudahan kita tidak akan mendengar lagi di bulan depan, tahun depan ya, 5 tahun lagi, dan ayo kita akhiri deh masalah-masalah yang terjadi ini. Kita bangun kembali negara Republik Indonesia yang kita banggakan ini ya. Kita sama-sama. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Setiap ada insiden seperti ini, yang menderita adalah rakyat. Yeah. Jadi ini harus juga memerlukan kesadaran semua pihak, keterlibatan semua pihak untuk sama-sama ikut bertanggung jawab, ya, di samping menjaga keamanan data mereka, tapi juga menjaga infrastruktur. Dan yang lebih penting lagi dalam hal ini ya, kita jangan lupa insiden bencana nasional PDN ini bukan hanya di Indonesia. Artinya negara luar juga melihat. Bahkan saya dengar terakhir Presiden Biden ya, di Amerika Serikat tuh menaruh perhatian pada apa yang terjadi di kita. Artinya ini kita nggak main-main, taruhan sangat luar biasa besar. Baik, kita masih menunggu sampai penghujung hari Rabu ini apa kemudian kejutan yang akan terjadi. Terima kasih Pak Adi Suteja, terima kasih Mas Alfon Tanujaya malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas nasib data nasional kita. Caca. Ya, benar sekali Ken. Nanti saat lagi sejumlah informasi penting akan kami kabarkan untuk Anda, khususnya di mana nama Andika Perkasa masuk dalam daftar calon gubernur yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta sesaat lagi. Pemirsa, nama Andika Perkasa masuk dalam daftar calon gubernur yang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Namun kini santer kabar menduetkan Anies Baswedan dengan mantan Panglima TNI itu. Akankah Anies dan Andika bakal jadian dan mendaftar dalam Pilkada Jakarta? Nama Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa turut melambung di tengah kian santernya desas-desus perburuan orang nomor 1 Jakarta. Mantan Panglima TNI ini disebut-sebut menjadi kartu truf kandang banteng, menjadi pesaing ataupun pendamping kuat bagi siapapun jago yang dielus partai koalisi. Wacana menyandingkan Anies Baswedan Andika Perkasa kini pun kuat mendengung di Jakarta. Meski PDIP sampai kini berniat mengusung kadernya sendiri. Kami melihat peta politik secara dinamis, tetapi sebagai partai yang konsisten di dalam melakukan kaderisasi politik, tentu saja pilihan yang pertama kami mendorong kader-kader internal partai, karena cukup banyak nama ya seperti Pak Pramono Anung, kemudian ada Pak Andika, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Ibu Tri Risma Harini, kemudian Pak Hendy, Charles Honoris, semua memiliki kualifikasi untuk dapat dicalonkan. Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto menyoroti isu duet Anies Andika. Menurut Utut, sebagai mantan Panglima TNI, Andika tidak pantas menjadi wakil gubernur. Bukan untuk Jakarta, Andika dinilai lebih cocok maju di Pilkada Jawa Tengah. Pak Andika Panglima TNI, kalau untuk jadi wagub hemat saya nanti menurut saya nggak pas lah. Kalau dia mau ya jadi gubernur, tentu beliaunya juga harus, kalau pemain bola mulai lari-lari kecil, pemanasan. Nah, wilayahnya mana nanti kita cek. Kalau hemat saya Pak Andika bersedia, Pak Andika bisa ke Jawa Tengah. Kenapa nggak Jakarta? Nanti kan semua mozaiknya, peta-petanya beda. Jawa Tengah itu pemilihnya sekitar 28,5 juta. Nah, kalau Pak Andika ke sana, paling nggak memberi rasa aman kepada kader-kader PDI Perjuangan seluruh Jawa Tengah. Partai Keadilan Sejahtera PKS menyatakan belum mengetahui usulan menduetkan Anies Andika. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwani, hingga kini belum ada komunikasi dan kesepakatan politik apapun antara PKS dan PDI Perjuangan. Komunikasi PKS dengan partai-partai lain tentu juga termasuk Pak Anies harus membangun komunikasi. Ini kan belum selesai. Usulan Pak Anies Andika, saya belum tahu dari mana siapa yang mengusulkan. Karena sampai saat ini
belum ada komunikasi antara PKS dan PDI tentang format itu. Kita tahu Pak Andika orang hebat, Pak Anies orang hebat, tetapi kan pemasangan itu kan harus kesepakatan politik. Duet Anies Andika di Pilgub Jakarta memang baru kabar angin. Tak tahu siapa pihak peniupnya, tapi hembusannya memanaskan suhu politik Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut hingga kini Andika menjadi salah satu bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta dari markas Banteng. Puan juga menyatakan bahwa partainya sedang menguji elektabilitas dan kompetensi Andika. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk kemudian ya kita cek dulu bagaimana penerimaan yang di lapangan, apakah kemudian bisa diterima oleh semua partai lain, dan tentu saja komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada. Tapi Andika itu emang diprioritaskan juga? Ya, menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam salah satu calon. Di Jakarta, memang tak satu pun partai politik memegang tiket otomatis mengusung jagonya sendiri. Koalisi menjadi syarat mutlak, namun partai mana mau mengalah tanpa mendudukan kadernya di daftar pencalonan. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan hari ini dan telah memasuki tahap pembuktian dari tim kuasa hukum Peggy. Sidang telah dimulai sejak pagi tadi dan diawali dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Profesor Dr. Suhandi Cahaya yang merupakan ahli hukum pidana. Dalam sidang, ahli hukum dan acara pidana Suhandi Cahaya memaparkan bagaimana seharusnya penangkapan tersangka ini sesuai dengan KUHP, pemirsa. Ya, Suhandi menambahkan bahwa dalam penetapan tersangka dibutuhkan 2 alat bukti, bukan hanya sekedar kuantitas, namun juga kualitas. Ya, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Perong. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut perapit di sini. Pak. Peradilan. Itu jalannya sudah betul. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh hakim tunggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHP. Tidak sesuai dengan KUHP. Oke, terima kasih. Salah satu saksi dalam persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yakni Dede Kurniawan membenarkan percakapan dengan Peggy Setiawan 8 tahun silam. Percakapan disebutkan melalui media sosial seakan memperkuat alibi Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Pada Juli 2016, saudara melalui DM saudara, melalui messenger Facebook, saudara sempat menanyakan Peggy Setiawan.
Iya, nanyain kabar. Ya, saya coba kutip dari percakapan saudara ya. Kalau Ya. iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Iya, Pak. Tanggal 29 Juli 2016 jam 14:36 di mana irakapan Balike. Apakah itu betul? Betul, Pak. Apa maksud saudara itu? Dari kata itu. Apa artinya? Saya sering nanyain kabar. Di Menanyain mana? kabar. Oke. Kemudian dijawab oleh Peggy Setiawan, kita lagi di Bandung. Rabu kita balik. Apakah demikian benar? Iya, benar. Dalam percakapan saudara di sini ya, sesuai percakapan saudara bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Demikian kan? Iya. Apakah saudara mengetahui Peggy Setiawan itu berada di Bandung dalam kegiatan apa? Kerja. Beli bangunan. Saudara juga mengetahui peristiwa karena saudara tinggal di Cirebon. Apakah saudara mengetahui peristiwa di Cirebon terhadap adanya pembunuhan dan perkosaan Gak dengan tahu. korban? Saudara tidak tahu. Oke. Kemudian saudara ini sudah mengenal Peggy Setiawan sejak 2015. Iya, Pak. Kalau dihitung dengan tahun ini berarti sekitar 9 tahun. Demikian ya? Iya, Pak. Apakah saudara mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu ada nama lain? Enggak ada. Apakah saudara mengetahui Peggy Setiawan itu dipakai alias Peron? Enggak ada. Pemirsa, 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam kebakaran sebuah rumah beserta gudang usaha distributor perabotan rumah di wilayah Jati Asih, Bekasi. Informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, diduga korsleting listrik 4 rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ludes terbakar. Api dengan cepat membakar dan merambat ke beberapa rumah yang terbuat dari kayu. Kepanikan warga terjadi saat api terlihat dari salah satu rumah warga. Api dengan cepat merambat ke 4 rumah lainnya yang terbuat dari kayu. Dari keterangan warga, api pertama kali muncul dari percikan kabel listrik di rumah warga penjual sosis bakar. Seketika kepulan asap terlihat dari kamar belakang, disusul suara ledakan yang diduga dari tabung gas. Satu unit bangunan berlantai 2 ludes terbakar di kawasan padat penduduk di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, seorang anak kecil berhasil diselamatkan warga. Seperti inilah kebakaran hebat membakar satu unit bangunan di kawasan Jalan Taman Sari Bawah. Angin kencang, banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari lantai 2. Di lantai tersebut seorang anak kecil berhasil diselamatkan warga saat kebakaran berlangsung. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Bandung diterjunkan. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menuju lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dalam kebakaran rumah beserta gudang usaha distributor perabot rumah tangga di Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi, di mana kelimanya ditemukan dalam satu kamar mandi kondisi berpelukan. Kelima jasad korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Haji Jaid, RT 2 RW 8, Jati Asih, Kota Bekasi pada Rabu pagi, memakan korban jiwa. Satu keluarga merupakan pemilik rumah sekaligus usaha distributor perabotan ini tewas. Kelimanya terdiri dari pasangan suami istri dengan 2 anak dan 1 ponakan yang ikut menginap.
Ya, langsung saja kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, yakni AKBP Muhammad Firdaus. Selamat malam, Pak Firdaus. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Firdaus, apa hasil lapor, kira-kira apa penyebab kebakaran ini, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Perlu kami jelaskan bahwasannya peristiwa kebakaran tersebut belum dilakukan kegiatan pengecekan oleh tim puslapor, karena kami sudah koordinasikan dengan tim puslapor bahwasannya besok akan dilakukan pengecekan dan pengolahan TKP ulang bersama dengan tim puslapor. Tadi kami dari tim Polres Metro Bekasi Kota dan juga Polsek Jatiasi telah melakukan cek dan olah TKP, yang mana peristiwa kebakaran ini merenggut nyawa 5 orang korban, terus kemudian berdampak ke beberapa rumah di sekitar TKP. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Sebenarnya untuk pemicu kebakaran sampai dengan saat ini apakah sudah diketahui, Pak? Ya, untuk pemicu atau penyebab kebakaran ini masih harus didalami oleh tim puslapor. Tapi dari hasil keterangan saksi dan juga karyawan dari usaha perabot rumah tangga tersebut yang selamat, itu api berawal dari ruangan administrasi di rumah tersebut, yang mana sempat karyawan dari pengusaha perabot ini mau memadamkan api bersama dengan pemilik perabotan, namun api semakin membesar dan kemudian karyawan tersebut langsung melarikan diri, dan pemilik dari perabotan ini menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah, bersembunyi di kamar mandi berikut dengan keluarganya, sehingga api semakin membesar karena barang-barang perabotan yang mudah terbakar seperti sapu lidi, payung, terus kemudian sapu jok. Jadi ini yang memicu api semakin membesar dan tidak terkendalikan sehingga menyebabkan meninggalnya 5 orang tersebut. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus atas waktunya. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Nugraha Gumilar buka suara soal dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI untuk kasus meninggalnya wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada bagian yang tengah menyelidiki kasus ini. Pak, terkait TNI Kepanjai itu, Pak, dugaan yang membackingi judi online itu, Pak. Yang kemarin menyebut kalau dia minta TNI membuat tim Kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan. Kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Pemirsa, kasus kematian Afif Maulana, bocah usia 13 tahun yang ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji 9 Juni lalu sampai saat ini masih bergulir. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Indira Suryani ditemani Kepala Divisi Hukum Kontras Andre Yunius, yang mana siang tadi melaporkan kasus dugaan pelanggaran etik Kapolda Sumatera Barat ke Mabes Polri. Andre Yunus melaporkan 2 hal. Pertama, dugaan pelanggaran kode etik oleh Kapolda Sumbar, Kasat Reskrim Polresta Padang, dan 1 Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Padang. Kedua, mengajukan permohonan pengawasan penyidik Bareskrim Polri terhadap kasus Afif, dan Direktur LBH Padang Indira menjelaskan beberapa kejanggalan terhadap proses penyidikan. Salah satunya adalah tidak adanya garis polisi di tempat kejadian perkara. Dirinya juga berharap tidak ada pihak yang menutup-nutupi kasus ini. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk malam hari ini. Seperti itu, Ken. Ya, betul sekali, Caca. Tapi sesaat lagi, pemirsa, program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda dengan tema 10 juta Gen Z menganggur. Kok bisa? Itu yang akan dibahas di Indonesia Business Forum malam hari ini bersama dengan Putri Windasari. Akhir kata, saya Ken Ano. Saya Caca Anissa mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Entrasol.